3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian rahimanillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bersama melanjutkan terjemah haziah kita, yang mana minggu yang lalu kami mohon maaf untuk tidak bisa mengisi dikarenakan baru saja dari luar kota, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan menuntaskan materi kita, yaitu di surat Al-Mutaffifin. Bapak Ibu jamaah kajian rahimanillah, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bersama mentahsin tilawah kita atau bacaan kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Baik, andai kata mungkin memang karena uzur kita tidak bisa menyatukan satu ayat ini dalam satu tarikan nafas, maka kita boleh mematikan di pertengahan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu. 1 2 3. Minal ladzina amanu yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idzan qalabu ila ahlihim. 1 2 3. Ila ahlihim qalabu fakihin. 1 2 3. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya, sekali lagi saya baca. Boleh kita putus karena memang di ayat 32 ini ada banyak mad wajib, ya. Kita putus di qalu. Wa idza ra'awhum qalu. 1 2 3. Qalu inna haula'i ladallun. 1 2 3.
ladallun. Wa ma ursilu alaihim hafizin. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Baik Bapak Ibu, kita sedikit perhatikan di ayat ke-29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu jangan sampai kita qalqalahkan ini salah, ditahan, posisi lidah kita boleh berada di geraham kiri atau geraham kanan. Jadi kita sentuhkan lidah kita do berada di geraham kanan boleh, geraham kiri juga boleh. Kita tahan, jangan sampai ada pantulan. Yadhakun, sama seperti di ayat 34. Yadhakun. Kemudian wa idza marru bihim, maka kita harus jangan sampai kita ikhfakan atau kita gunnahkan atau idghamkan, karena ini hukumnya adalah izhar, yaitu jelas. Bihim yataghamazun wa idan qalabu, panjang ya. Di sini ada matomi'i bertemu dengan hamzah, melainkan di beda kata disebut dengan mad jaiz munfasil. Ilaah ketemu lagi dengan hamzah. Ini hamzanya kasroh, kalau ini yang kedua hamzanya fathah. Maka kedua sama hukumnya, itu mad jaiz munfasil. Hukumnya sama seperti mad wajib muttasil, yaitu kita memanjangkan boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Asal dari awal kalau kita menggunakan 6 harokat maka 6 harokat. Kalau sekiranya memang nafasnya tidak mampu maka kita cukup 4 harokat dan harus continue istiqomah dalam penggunaan 4 harokatnya. Ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu, ini ketemu lagi mad jaiz. Inna ditahan 2 harokat, ha sama 6 atau 4 harokat, la sama, kemudian di akhir ya ladallun. Nah ini maka kita panjangkan dulu waladdallin, ladallun ya sama. Kemudian di ayat ke-33 wama'ur sama seperti sebelumnya, bu'i sama, wama'ursilu alaihim. Nah ini kita satu hukum tajwid disebut dengan mad lain atau mad lin, yaitu apabila fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun. Him hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari kita tahan lagi, yadhakun alal arah ya, pertamanya ain, kemudian yang keduanya hamzah. Alal arah
panjang lagi. Iki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Diakhirkan dengan ain. Baik Bapak Ibu, itulah tadi tahsin atau memperbaiki bacaan kita. Memang di ayat ke-32 banyak sekali hukum yang menggunakan harokat panjang, maka boleh kita putus di qalu. Putus, kemudian kita ulangi dari qalu sampai akhir. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke dalam terjemah lafziyah. Di awal daripada surat Al-Mutaffifin atau Al-Mutaffifun ini Allah menjelaskan tentang Al-Mutaffifun, yaitu orang-orang yang curang. Sudah kita bahas, yaitu orang curang itu adalah barang siapa dia mengurangi daripada hak daripada orang yang diserahkan atau yang diberikan sesuai dengan haknya, dia mengurangi atau dia meminta lebih daripada hak apa yang harus dia terima. Kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana kaum mukmin, orang-orang yang beriman itu di dalam surga Allah, dan yang kemarin kita bahas juga sebelumnya, yaitu orang-orang yang berdosa, orang-orang musyrik. Dan saat ini kita lanjutkan di ayat ke-29, Allah juga menjelaskan tentang balasan atau jaza bagi mereka orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang musyrik, orang-orang yang fasik terhadap orang-orang yang mukmin. Kita akan lihat innalladzina ajramu, inna sesungguhnya, alladzina yaitu orang-orang, ajramu ya, dari kata jaramun ya, mujrimun. Kalau mujrimun itu adalah orang yang sering melakukan maksiat atau kesalahan, mujrimun. Kalau ajramu berarti orang-orang yang berdosa, kata kerja. Innalladzina ajramu, yaitu sesungguhnya orang-orang ya, yang mereka berbuat dosa, yang berbuat fasik, termasuk juga kafir, kanu minalladzina amanu yadhakun. Jadi mereka itu minalladzina amanu yadhakun. Jadi kalau kita artikan secara urut tentu mungkin kita bingung. Cuman di sini diperjelas bahwasannya mereka tadi, orang-orang yang berdosa tadi, ajramu, kanu, yaitu mereka, penekanan setelah inna ada kanu, ini menyatakan adalah betul-betul terjadi. Minalladzina amanu, jadi mereka yadhakun, jadi kata kerjanya adalah yadhakun, menertawakan. Orang-orang yang berdosa itu menertawakan alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman ini mendapatkan siksaan baik secara mental atau mungkin secara fisik. Secara mental mereka ditertawakan, mereka dihina oleh orang-orang yang berbuat dosa, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Kanu minalladzina amanu yadhakun. Jadi ajramu, orang-orang yang ajramu tadi, orang-orang yang berbuat dosa itu menertawakan, yadhak, dohika yadhaku, yaitu tertawa. Yadhakun berarti mereka menertawakan alladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyatakan kembali wa idza marru, apabila wa itu dan, idza apabila, marru marra yamurru, yaitu marru yaitu mereka lewat, mereka berjalan. Jadi semisal seseorang lewat depan masjid disebut dengan marru, atau yamurru
ar-rajulu, seorang laki-laki itu sedang berjalan melewati masjid. Kalau jalan bukan melewat tapi jalan, yaitu saya sedang jalan, itu bahasa Arabnya masya yamshi, ana amshi. Itu perbedaan antara jalan yang artinya melewat dengan jalan biasa. Marru artinya orang yang sedang lewat. Wa idza marru, apabila marru mereka orang-orang yang beriman itu marru di hadapan bihim, him kembali kepada orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat itu menertawakan tadi. Kemudian apabila orang yang mukmin ini lewat di depannya, bihim di hadapan mereka, yataghamazun. Yataghamazun yaitu dinisbahkan kepada orang-orang yang berdosa tadi. Artinya yataghamaz itu saling berkedip mata. Jadi kalau sekarang itu misalnya kita melihat ya misalnya ada orang yang berdosa, orang yang suka maksiat, kemudian kelihatan orang yang mungkin pintar atau mungkin taat, pendiam gitu, sehingga ini menghina temannya yang sedang lewat. Jadi itu ada si fulan misalkan. Itu seperti itu permisalannya. Ya tagomazun yaitu berkedip mata. Jadi memberikan isyarat untuk mengejek atau menghina yang lewat tadi. Dalam hal ini yaitu mereka orang yang berdosa, orang yang bermaksiat, orang yang ingkar, yatagomaz berkedip mata dengan di antara mereka di hadapan orang-orang yang beriman saat mereka lewat. Ini yang kedua. Tadi yang pertama idza marru, yang pertama tadi mereka menertawakan. Yang kedua adalah memberikan isyarat untuk menghina tadi, berkedip mata. Kemudian yang ketiga, Allah menjelaskan di ayat selanjutnya, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza, dan apabila inqalaba yang qalibu, inqalabu. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan ada seperti ini, waw kemudian ada alifnya, ini artinya digunakan kata kerja untuk pihak ketiga yang jamak. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada tiga jumlah dalam subjek maupun objek seseorang. Ya. Yang pertama itu tunggal, yang kedua musanna, dua orang. Kalau di Inggris tidak ada. Di Inggris itu dua sudah dibilang jamak. Tapi kalau di Arab jamak itu 3 ke atas. Ini yang menjadi perbedaan antara Arab dengan Inggris. Kalau Inggris 2 saja sudah disebut dengan jamak. Ada S dan ada S-nya di akhir dari subjek. Dari predikatnya. Nah, kalau di bahasa Arab ini tandanya waw dengan alif, artinya untuk pihak ketiga atau orang lain. Ya, selain dialog tapi ada yang dibahas orang lain yaitu mereka. Artinya mereka. Wa idzan qalabu, apabila mereka orang-orang yang berdosa ini inqalaba itu berbalik atau kembali ila ahlihim, kembali kepada ahlun. Ahlun itu juga sebut kerabat, ahlun itu bisa disebut dengan kaum, komunitas. Kemudian atau golongan ahlul jannah, berarti ya golongan orang-orang yang masuk surga. Ahlun nar, berarti orang-orang yang masuk neraka. Ahlul maksiyah, berarti orang-orang yang termasuk orang-orang dalam kemaksiatan. Ahlus sholah, orang-orang yang suka sholat. Ahlihim, ya, yaitu kaumnya orang-orang yang berdosa tadi. Inqalabu fakihin. Ini penekanan. Setelah pertama dijelaskan wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu, ya. Inqalabu, mereka itu kembali fakihin, dalam keadaan senang, bergembira karena komunitasnya. Ya. Apabila seorang yang bermaksiat itu kembali atau berbaur dengan komunitas atau kaum yang bermaksiat, mereka akan tentu senang karena memang sudah sefrekuensi kalau bahasa sekarang, ya. Sekubu, nah, jadi segolongan, ya, sekufu. Nah,
fakihin, mereka akan bersenang. Ya, termasuk kita, ini juga termasuk dari akhlak dan karakter kita sebagai seorang muslim. Tentu kita sangat senang tatkala kita berada dalam satu komunitas yang komunitasnya baik, kemudian ahlu sholah, kemudian ahlu qiraah, Quran dan lain sebagainya. Di tatkala mereka kembali kepada komunitasnya, mereka sangat bergembira. Kemudian selanjutnya yang keempat, wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Mohon maaf ini tidak ada tasdidnya. Jadi kurang tasdid ladallunnya. Wa idza ra'auhum, dan apabila ra'auhum, jadi mereka orang-orang yang berdosa ini melihat, ra'au ini adalah dikerjakan oleh orang-orang yang bermaksiat tadi. Hum yaitu objeknya kepada orang-orang mukmin. Ya, tatkala atau apabila orang yang bermaksiat itu melihat atau menyaksikan atau memandang orang-orang yang mukmin, qalu, mereka berkata, yaitu orang-orang yang maksiat itu berkata, inna haula'i ladallun. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sesat. Ini perkataan orang yang berdosa. Ya, jadi yang berkata adalah orang-orang yang berdosa kepada orang-orang yang mukmin. Ya. Berkatanya apa? Inna haula'i ladallun. Sesungguhnya mereka adalah sesat. Jadi kita dianggap sesat, kita dianggap kafir oleh mereka. Sebaliknya kita juga menganggap mereka adalah sesat, tapi bagi mereka kita adalah orang-orang yang sesat. Haula'i itu orang-orang ladolun, betul-betul ada kata la berarti artinya benar-benar, ladolun berarti betul-betul orang-orang yang sesat. Ini kata mereka. Inilah tingkah laku bagi seorang yang bermaksiat, seorang yang kafir. Mereka berusaha untuk menghina, mencemooh, ya, dan mencaci maki, bahkan mereka mengatakan kita sebagai orang-orang yang sesat. Kemudian Allah menjelaskan selanjutnya, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal kalau kita artikan satu persatu tidak nyambung. Jadi kalau saya artikan secara satu persatu, wa dan ma ursilu, tidak pernah atau tidak akan diutus, yaitu orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang bermaksiat itu tidak pernah diutus oleh Allah alaihim, kepada orang-orang yang beriman, hafizin, sebagai penjaganya. Padahal Allah tidak pernah mengutus atau tidak pernah mereka diutus orang-orang yang berdosa itu untuk menjaga orang-orang yang beriman. Maksudnya, ya, jadi orang-orang yang berdosa itu tidak pernah diutus oleh Allah ataupun siapapun untuk bisa mengikuti atau menjaga. Maksud di sini adalah mengikuti atau mencari kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang mukmin. Padahal dalam hakikatnya seorang yang mukmin dia tidak pernah ikut campur terhadap orang-orang bermaksiat, tidak pernah ikut campur. Tetapi ketika orang-orang yang bermaksiat ini berusaha untuk menyerang, kemudian untuk membunuh, tentu orang mukmin harus membalasnya. Jadi tidak ada diutusnya seorang yang berdosa itu untuk menjadi penjaga bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada hubungannya, gitu maksudnya. Hal ini juga sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, qala sa'u fiha wa la tukallimun innahu kana fariq. Tinggalkanlah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara denganku, kata Allah. Min ibadi yaquluna rabbana. Jadi sesungguhnya ada golongan di hamba-hambaku itu berdoa kepada Allah, rabbana amanna. Ya Allah, berikanlah kami yang kami sudah beriman ini
ampunilah kami. Faghfir lana warhamna, dan ampunilah kami, berikanlah kami rahmat. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Fattakhadtumuhum sikhriyan, kemudian lalu kalian ini akan menjadi mereka buah ejekan. Karena keimanan tadi, mereka ini menjadi buah ejekan atau menjadi bahan ejekan, bahan olok-olokan, ya, sebagian daripada yang lain. Hatta ansaukum zikri, sampai kalian lupa terhadapku untuk berzikir. Saking keimanannya itu lemah, kemudian gangguan, hinaan-hinaan dari kaum musyrik itu kepada kaum mukmin itu lemah, mereka bisa meninggalkan zikirnya, bisa meninggalkan mengingat Allah dan lain sebagainya. Bahkan justru mereka bisa saja ikut bermaksiat. Wa kuntum minhum, dan kalian termasuk daripada mereka, ya. Tadhakun, bahkan mereka juga akan menertawakan tatkala kaum beriman itu setelah diejek, setelah dihina, setelah dicaci, kemudian dia itu lemah imannya, kemudian bahkan dia masuk ke dalam golongannya, tadhakun, mereka akan tertawa. Kemudian Allah menjelaskan, inni jazaituhum, sesungguhnya aku memberikan balasan, al-yauma bima sabaru, aku akan memberikan balasan kepada orang-orang yang betul-betul sabar. Annahum humul faizun, mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Maka benar tatkala kita melihat saat ini saudara kita di Palestina, mereka dicaci, mereka dibunuh, mereka dihancurkan, mereka tetap pada pendiriannya, tidak lepas daripada kalimat Allah, berzikir kepada Allah. Mereka tetap berusaha untuk membalas dan lain sebagainya. Ini semata-mata mereka untuk bersabar. Bima sobaru. Jadi ini jazaituhum yauma. Jadi Allah akan memberikan jaza, memberikan balasan kepada mereka bagi orang-orang yang sobaru, orang-orang yang bersabar. Annahum, orang-orang yang bersabar ini adalah sesungguhnya mereka adalah faizun, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Fal yaumal ladzi, ini adalah pernyataan Allah selanjutnya. Setelah tadi banyak sekali cobaan-cobaan bagi seorang mukmin terhadap hinaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat. Fal yauma, maka pada hari ini, al yauma yaitu hari pembalasan, alladzina amanu minal kuffar yadhakun. Jadi pada hari ini, pada hari pembalasan nanti, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, pekerjaannya yadhakun. Jadi orang-orang beriman ini akan menertawakan minal kuffar, daripada orang-orang kafir. Jadi dibalik, tatkala di dunia orang-orang kafir, orang-orang maksiat tadi menertawakan al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kata Allah, fal yauma, maka pada hari ini, kata Allah, pada hari pembalasan nanti mereka orang-orang mukmin akan menertawakan minal kufar, dari orang-orang kafir. Ini adalah balasan. Alal araiki yanzurun, ya. Mereka ini orang-orang mukmin itu akan tertawa alal araik, di atas dipan-dipan mereka. Kita sudah pernah membahas minggu sebelumnya, ya. Araik yaitu dipan-dipan, mereka memandang bagaimana kenikmatan-kenikmatan Allah itu datang kepada dirinya. Di atas dipan-dipan mereka ini, orang-orang yang mukmin ini, mereka tertawa, yang zurun, dan mereka juga melihat, memandang bagaimana Allah itu menyiksa orang-orang kafir. Alal araiki yang zurun. Jadi di atas dipan-dipan mereka ini yang zurun, mereka memandang, mereka melihat. Kemudian Allah menjelaskan, hal thuwibal kufaru makanu yaf'alun. Apakah, ini adalah pertanyaan dari Allah, apakah hal thuwiba, thawb itu bisa pakaian,
bisa ganjaran, bisa pahala, ya. Hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Apakah yang diberikan balasan al-kuffar bagi orang-orang yang kafir? Makanu yaf'alun. Ini merupakan atas apa saja kanu yang telah mereka yaf'alun, kerjakan. Jadi tertawanya orang-orang mukmin ketika melihat orang-orang kafir tadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan balasan, ganjaran suwibal kuffar, balasan bagi orang-orang kafir makanu yaf'alun, atas apa yang mereka kerjakan. Dulu mereka kaum kafir menertawakan orang-orang mukmin. Dulu orang-orang kafir menghina, bahkan mengejek, menganggap orang mukmin itu adalah orang-orang yang berbuat sesat, ladolun. Nah, pada saat nanti al-yauma, fal yauma, pada hari ini mereka akan kebalik. Yang mukmin itu akan menertawakan kafir, ya, di atas dipan-dipan mereka, di atas singgasana mereka. Yang zurun, mereka memandang, dan ini sebagai balasan bagi orang-orang kafir, yaitu mereka ditertawakan oleh orang-orang mukmin. Baik Bapak Ibu jamaah kajian rahimakumullah, itulah tadi akhir daripada surat Al-Mutaffifin atau Al-Mutaffifun, yang artinya kecurangan. Maka kita sudah mengetahui bagaimana kita terhadap orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat maksiat. Maka kita tidak perlu untuk memulai untuk bisa mengganggu mereka. Tentu mereka akan lebih senang mengganggu kita. Lantar do'ankal yahudu wala nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini adalah kata Allah. Mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tidak pernah rela. Lantardo, lan itu tidak akan pernah, tardo rela, angkal yahudu wala nasoro. Orang-orang Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka ini orang-orang mukmin mengikuti jejak mereka sampai kapanpun. Bahkan kejadian Palestina tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak akan pernah ridho. Bahkan terakhir pernyataan Perdana Menteri Israel tidak mau menolak gencatan senjata. Ya seperti inilah. Ya. Mereka tidak akan pernah ridho. Mereka pasti akan terus berusaha untuk menghina, mengajak kita, mengejek kita sebagai seorang mukmin. Dan tugas kita adalah bersabar. Karena kesabaran itulah kunci utama, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diteguhkan keimanan kita, selalu diteguhkan keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.